Ibu bapak yang dirahmati Allah, di dalam bulan Dhul Hijjah kita bertabaruk dalam kitab Fadailus Syuhur li talibi ridho Rabbil Ghafur yang ditulis oleh Pangarsa Abah. Insya Allah satu huruf di antaranya hurufnya ada huruf lam. Wa amma lamu fi hadzal syahri al-ladzatu. Huruf lam pada bulan Dhul Hijjah ini Abah mentakwil mengartikan dengan al-ladzatu. Al-ladzah yaitu kelezatan, kelezatan. Yang dimaksud lezat di sini adalah zikir, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Urago mengatakan, wala tujadu ladzatu dzikri illa bisyara'id. Tidak akan ditemukan kelezatan, kenikmatan zikir kecuali dengan beberapa syarat. Di antaranya kan, yang pertama kata Abah dengan biwuduin tamin. Ini kita tahu. Jadi zikir itu bisa merasakan kita kenikmatan atau lezatnya di dalam zikir. Yang pertama sudah pasti ditalkin. Mendapat hak talkin dulu dari seorang syekh mursyid, seorang guru agung yang bisa memasukkan, menyatukan kalimat la ilaha illallah ke dalam diri kita semua, ke dalam ruh kita. Itu yang pertama. Setelah itu, kata Abah, untuk mendapatkan nikmat zikir, yang pertama sudah pasti adalah biwudu intamin. Dengan menyempurnakan atau berwudu yang sempurna. Wudu yang sempurna, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan barang siapa yang mengingat Allah ketika berwudu, maka sucilah semua jasadnya, seluruh jasadnya. Apabila ia tidak mengingat Allah, maka tidaklah suci darinya, melainkan hanya anggota badan yang terkena air saja. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, yang dimaksud wudhu yang sempurna menurut sabda Nabi Muhammad SAW, ketika di dalam wudhu kita itu ada dikirnya. Wudhu yang ada dikirnya tuh gimana gitu kan. Apalagi kalau kita wudhu di dalam toilet yang ada klosetnya, itu kan nggak boleh menyebut nama Allah gitu kan. Kalau di luar kita wudhu di luar di tempat wudhu yang tidak ada kloset, boleh menyebut nama Allah di awal, itu juga di awal dan di akhir. Ketika sedang berwudhu, bagaimana mengingat Allah kan gitu. Ternyata ini semua jawabannya setelah mendapat talqin dzikir. Setelah mendapat talqin dzikir, maka khususnya ketika kita sedang berwudhu, khususnya wudhu syariat kita sudah pasti harus ikut dengan tata cara wudhu Tuhan siapa Abah. Singkat cerita secara keseluruhan wudhunya Abah, mungkin kita tahu semua caranya itu bisa kita tonton berulang-ulang untuk niat ketiba YouTube insya Allah sudah banyak. Di antaranya wudhu syariat beliau mungkin ada beberapa yang mungkin kita tidak temukan di luar sana. Yang pertama ini, di antara caranya itu Abah biasanya ketika berwudhu sama. Beliau mengambil apa ketika air itu tumpah eh, tidak terlalu banyak keluarnya, katakanlah tidak tidak boros katakanlah gitu. Ya sekedarnya saja. Nah, ketika berwudhu itu sebisa mungkin tadi kita terus khususnya mengingat Allah, khusus dengan dzikir khafi maksudnya. Dengan dzikir khafi yang sudah ditanamkan oleh Syekh Musim. Jadi ketika kita berwudhu, full wudhu kita itu ketika kita berwudhu mengingat Allah sesuai sabda Nabi, maka yang disucikan bukan hanya anggota badan, bukan hanya mulut, bukan hanya hidung, bukan hanya muka, bagian muka, atau telinga, atau rambut, atau tangan, atau kaki, bukan hanya itu saja. Seluruh tubuh anggota badan kita disucikan, dibersihkan dengan barokah wudhu, dengan syarat wudhu kita di dalamnya ada zikirnya. Maksudnya tadi, terus aktif zikir khofi kita. Walaupun zikir khofi ini terus aktif dalam sebisa mungkin dalam seluruh aktivitas, tapi khususnya ketika dalam wudhu sebisa mungkin terus diaktifkan hudurul qalbi, menghadirkan kolbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada Allah saja khususnya ketika berwudhu. Nah, di antara perbedaan wudhu sahabat mungkin ketika kita membasuh muka itu dengan telinga, kalau umum kan dipisah. Kalau abang enggak, ketika membasuh muka itu langsung disambung dengan telinga. Nah, begitu kurang lebih. Jadi ketika wajah, setelah itu
baru apa langsung telinga. Setelah itu ketika selesai membasuh rambut, tidak telinga lagi. Jadi setelah rambut langsung langsung kaki. Nah, di antaranya secara syariat wudhu pangersabah itu sama, cuman perbedaannya hanya di situ saja. Nah, kita karena niat ittiba dengan Tuan Syekh, maka mungkin mungkin masih ada wudhu kita yang antara wajah dengan telinga dipisah, mungkin sebelumnya, maka ketika kita mengetahui hal ini, sebisa mungkin setelah ini dan seterusnya, cara wudhu syariat kita ikut dengan tata cara Syekh Mursyid. Jadi setelah wajah, mengusap wajah itu langsung telinga. Nah, setelah rambut, maka telinga nggak usah dibasuh lagi, langsung kaki. Kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa, setelah selesai wudhu, keluar dari toilet, kalau wudhu dalam toilet, kita baca doa. Baca doa wudhu sampai selesai. Nah, itulah diantaranya wudhu secara sempurna. Jadi bukan hanya peragaan wudhu aja, tapi penyawaan dan perasaan yang sudah diberikan oleh Tuhan Syekh, maksudnya dengan zikir, itulah yang menjadikan wudhu kita sempurna. Karena kalau tidak seperti itu, ketika kita berwudhu, pikiran kita blank, katakanlah gitu, mana-mana ngalor ngidul, apalagi belum ditalkin, sulit untuk hudurul qalbi ma Allah, menghadirkan Allah di dalam kalbu kita, sulit. Maka ketika wudhunya berantakan, berantakan kesananya. Kata ulama gitu. Jadi kuncinya sholat khusyuk, kuncinya kita bisa zikir nikmat, khusyuk, lezat, maka kuncinya di wudhu yang sempurna. Nah, wudhu yang sempurna, tata caranya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Khususnya dengan tata cara sesuai cara Syekh Mursyid. Nah, makanya ini kejembaran Rahmaniyah Abah. Adanya media sosial, adanya YouTube sekarang. Itu video-video Abah tentang berwudhu, itu semua sudah di-share. Maka kita harus aktif setidaknya kita menonton. Nanti searching aja di YouTube. Cara wudhu Abah Aus. Insya Allah muncul. Setelah itu yang kedua. Agar zikir kita lezat, mendapatkan kelezatan, kenikmatan dalam berzikir. Yang kedua kata Abah, wasautin qawiyin. Dengan suara yang keras. Sehingga kata Abah, zikir dengan suara keras tersebut akan menghasilkan cahaya zikir pada batin pendikirnya. Sehingga hati mereka menjadi hidup dengan cahaya ini dengan kehidupan abadi yang ukhrawi. Nah, jadi setelah wudhu yang sempurna, maka yang kedua, agar zikir kita lezat, nikmat adalah dengan suara yang keras. Suara yang keras ini bagaimana gitu kan? Adalah zikir jahar maksudnya yang telah diajarkan Abah. Paling tidak terdengar oleh kuping kita sendiri. Tapi kalau sedang berjamaah dengan keluarga besar kita di rumah atau dengan ikhwan akhwat, sedang berjamaah di TK, nah itu keras-keras tuh bagus, nggak apa-apa. Tapi tidak kerasnya juga harus, apa kata Abah, mustawan, rata, sama rata. Artinya tidak, apa namanya, suaranya itu ketika keras juga, bahasanya itu tidak boleh hilang keseimbangan gitu. La ilaha illallah, ada yang keras kadang tapi apa namanya tidak lengkap atau tidak sempurna suara dikir atau kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi yang paling penting juga huruf-huruf la ilaha illallah itu yang 12 huruf jangan sampai hilang gitu kata Abah. Jangan sampai kelewatan ada saking cepatnya atau saking lamanya atau tidak sesuai dengan tata cara Syekh Mursyid. Artinya yang suara keras itu paling tidak terdengar oleh kuping kita sendiri. Jadi kalau dikir lagi berjamaah, boleh keras-keras, lagi khususnya di jamaah kita, tekin maksudnya. Tapi kalau kita masuk ke masjid umum atau dikir malam hari, nah paling tidak terdengar oleh telinga kita sendiri. Artinya bersuara, terdengar dikir yang keras. Sehingga menjadikan dikir yang keras itu cahaya dalam dikir itu mengalir dalam batin kita. Sehingga kalau cahaya dikir atau nur dikir telah menyatu di dalam ruh kita, dalam jasa dia kita, maka keseluruhan tubuh kita akan menjadi indah, bercahaya. Bukan kayak cahaya lampu gitu maksudnya, bukan. Artinya di antaranya itu maksudnya dikirnya itu ada bekasnya gitu. Dari perbuatan, akhlak kita, akhlak hati kita, akhlak lisan kita, akhlak perbuatan, itu menjadi indah, itu menjadi bahagianya orang yang melihat kita dan kita bisa membahagiakan orang lain. Menjadi senangnya orang yang melihat kita dan kita bisa menyenangkan orang lain. Di antaranya seperti itu. Jadi saling memberikan hal-hal atau energi positif bagi orang yang senang dikir.
Tapi dikirnya yang sesuai dengan tata cara Tuhan Syekh. Setelah dikir tadi, wudhu yang sempurna. Yang kedua dengan sautin qawiyin, dengan suara yang keras. Nah, yang tiga juga tidak kalah penting, yaitu dengan cara au asyaddu qaswah. Nah, ini. Dengan pukulan yang kuat. Dengan pukulan yang kuat. Kenapa pukulan yang kuat? Pukulan yang kuat itu artinya ketika mendekat berzikir la ilaha illallah, illallahnya itu kalau bisa dihentakkan ke kalbu. Mengapa kata? Ternyata hati itu keras ibu bapak. Sebagaimana kerasnya batu, bahkan lebih keras daripada batu. Masya Allah. Sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Nah, Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Kemudian kata Allah Ta'ala, menjadi keraslah hati mereka setelah itu, yaitu seperti kerasnya batu, bahkan lebih keras lagi. Maka sebagaimana batu, ibu bapak yang dirahmati Allah, batu tidak akan hancur kecuali dengan pukulan yang kuat. Begitu juga hati yang keras. Kerasnya hati kita, sulitnya menerima nasihat dari orang lain, sulitnya mendengar firman Allah, sulitnya merasakan kenikmatan dalam ibadah, maka dihantam dengan kerasnya zikir la ilaha illallah. Sehingga kalau hati kita sudah lembut dengan zikir kepada Allah, maka hati kita akan mudah dimasuki dengan hidayah atau nasihat-nasihat yang baik. Hati kita menjadi lunak, menjadi lembut, menjadi mudah memaafkan, menjadi hati yang penyayang, penyabar, hati yang mudah dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Hati yang dipenuhi dengan cinta sesama makhluk ciptaan Allah. Kalau hati sudah lembut, maka hati tersebut akan terus bahagia dengan mengingat Allah. Sehingga pantulan-pantulan cahaya ilahi yang dibimbingkan melalui Tuan Syekh atau guru mursyid ke dalam kolbunya ketika lembut dan semakin banyak cahaya zikirnya, maka akan semakin mudah menerangi hari-hari. Hidupnya dipenuhi dengan kebaikan. Karena zikir ini adalah zikir terbaik yang Allah berikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan sampailah kepada kita semua. Sebagai murid-murid Tuan Syekh yang telah mendapatkan hakikat La ilaha illallah. Maka tiga syarat ini Ibu Bapak yang dirahmati Allah, janganlah kita lengleh atau melalaikan tiga syarat zikir ini. Yang pertama tadi, wudhu yang sempurna. Yang kedua adalah dengan suara yang keras. Yang ketiga dengan pukulan yang kuat. Dan dengan tiga syarat ini, maka zikir yang kita laksanakan akan merasakan kenikmatan, mendapatkan keledatan zikir. Kalau sudah ledat di dalam zikir, maka hidup kesehariannya, dia juga bisa menikmati hidup. Bisa merasakan keledatan hidupnya. Artinya hidupnya mau seperti apapun yang sedang dia hadapi. Baik dari segi, mohon maaf, mungkin keseharian kita dalam ekonomi misalkan. Ini banyak yang terserang semua. Bukan hanya, mohon maaf, eh, dari menengah ke bawah saja, ekonomi menengah ke bawah. Kalau kita ngobrol juga sama para orang-orang yang hebat itu, orang-orang kaya itu, karena kita juga bergaul umum banyak ketika bertanya, sama masalahnya ekonomi ternyata, Masya Allah. Bukan hanya menengah ke bawah atau kalangan bawah saja, menengah ke atas pun begitu sama. Ternyata yang diserang bukan hanya tentang ekonomi, maksudnya keuangan kita atau apapun. Ternyata yang kita lupa adalah bagaimana kondisi hati kita. Kalau kondisi hatinya sudah dipenuhi dengan rasa syukur, nikmatnya hidup, maka ketika hidup kita tadi mungkin ekonominya sedang diserang, sedang tidak baik-baik, kesehatannya mungkin sedang tidak baik-baik seperti biasa. Namun kalau hatinya sudah bahagia dengan zikir, kata para sahabat, maka itu semua permasalahan hidup tidak bisa membuat dia bingung menghadapi hidup ini. Makanya Abah tuh luar biasa singkatnya beliau mengatakan, mengapa kita bingung Bapak? Penyebab bingung itu karena kurang la ilaha illallah. Kurang dikir kata Abah.
Maka kalau kita lagi hidup di dunia ini menghadapi kehidupan kita, keseharian kita nih banyak bingungnya nih masih begitu murid-murid Abah. Untuk saya pribadi dan kita semua, maka dengarlah nasihat Tuhan saya tersebut. Ternyata kita masih kurang zikirnya. Atau zikirnya banyak, tapi tadi wudunya belum sempurna. Ya kan? Suaranya belum keras, belum sesuai tuntunan suara syekh. Dan pukulannya kurang tepat, mungkin itu diperbaiki. Dan jangan lupa juga hubungan kita, robito kita perkuat dengan Abah. Itu sangat penting. Jadi ketika kita berzikir bukan mengandalkan diri kita sebenarnya, tapi mengandalkan wasilah karomah barokah Tuhan Syekh. Guru mursyid kita. Bagaimana mengandalkan wasilah tersebut? Maka tata cara zikir kita sebisa mungkin harus ikut panduan dengan caranya Abah. Bukan sekarangnya dewek, bukan seenaknya dewek. Agar tadi hasilnya bisa sempurna. Karena zikir yang menghasilkan cahaya zikir, maka pasti kehidupannya dalam keseharian akan semakin baik. Semakin hari semakin baik, Masya Allah. Inilah bimbingan Guru Agung Pangersabah. Karena memang sholat ini, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, atau zikir yang kita laksanakan ini, untuk memperbaiki akhlak kita. Bagaimana Abah sering mengatakan, la yasilu makhluk illa khaliq illa bil akhlak la yasilu akhlak illa bimudawamati dzikrillah. Sebagaimana dzikir ini juga sering disampaikan abad, tidak bisa kita sampai kepada Allah kecuali dengan dzikir kata abad. Dan kita tidak akan bisa mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah, kecuali memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya murid-murid Tuhan Syekh, seharusnya orang yang telah ditanami dzikir, melarutkan ruhanianya bersama dzikir dengan cahaya dzikir, maka seharusnya orang itu adalah orang yang paling baik budi pekertinya, paling baik akhlaknya. Kalau sudah dzikirnya masuk dalam ruhanianya, menetap dalam kalbunya cahaya la ilaha illallah, maka orang itu menjadi orang yang paling baik akhlaknya. Lihat saja Tuhan Syekh Pangersabah, Masya Allah. Karena zikir telah melarut dalam dirinya, bahkan menyatu dalam jasadnya, dalam tulang, dalam sumsumnya, dalam 124.000 lembar bulu yang menempel dalam dirinya, cahaya zikir telah masuk, maka lihatlah, orang yang melihat Abah pasti bahagia. Orang yang dekat dengan Abah pasti pengen berlama-lama. Orang yang mendengar suara Abah pasti senang. Mengapa? Karena dirinya telah dihuni oleh nama Allah yang mulia, oleh cahaya la ilaha illallah. Sehingga kehidupannya pun dipenuhi dengan kebaikan. Maka kita sedang OTW. Semoga kita semua yang sedang OTW ini selalu dibimbing oleh karamah Tuhan Syekh Pangersabah, khususnya paling tidak dalam bulan Dzulhijjah ini, huruf lam ini yaitu lezat. Lezatnya zikir bisa kita semakin merasakan kebahagiaan, keledatan zikir dalam hidup kita. Khususnya ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak tiga ini diperhatikan. Yang pertama, wudhu yang sempurna, yang kedua yaitu dengan suara yang keras, dan yang ketiga dengan pukulan yang tepat. Maka dengan tiga syarat ini, insya Allah dengan wasilah karamah Tuhan Syekh, hidup kita semakin berkah, semakin merasakan kelezatan, kenikmatan hidup, karena selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur kehidupan kita. Mudah-mudahan sedikit ini bisa manfaat untuk saya dan kita semuanya. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Pangersabah untuk mengamalkan, melestarikan la ilaha illallah, dan ikut doa Pangersabah. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Bi karamatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangannya. Wal'afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.